Jadi kalau nganggap dunianya ini kampung yang sesungguhnya, tak berkampung nanti di akhirat, tak punya bagian. Na'udzubillah. Nah, ini diingatkan. Satu. Dan harta bagi orang yang tiada harta baginya. Jadi apa? Ditumpuk saja. Gila harta. Ta'isa abdud dinar, kata Rasul. Celaka itu hamba dinar, hamba uang. Kata orang tembung sana, pantang tebo dikmato, duit. Pantang belek, duit. Naudzubillah. Hati-hati. Qaim ismani. Ya, waktu itu adalah duit. Jadi sekiranya duit. Nggak ingat Allah dia. Padahal duit itu dari Allah. Dengan seizin Allah lah kita dapat uang. Kalau tidak diizinkan Allah nggak dapat. Diizinkan Allah jalan dapat dia, limpul. Itu uang siapa itu? Uang siapa, Bu? Diumumkanlah telah tercecer uang 50.000 rupiah di sini. Banyak yang ngaku itu nanti. Ya. Jadi apa? Masukkan aja lah udah ke musola. Usah makan usah. Ya. Jelas kalau di musola. Nanti ada tuntutan. Tawar itu ngutip duit. Ya Allah, aku masukkan ke musola. Ya. Kenapa? Kenapa enggak kau umumkan? Payah. Orang kampungku ngaku semua nanti. Dah aman. Kan gitu ya. Itu kalau duit limpul. Kalau emas 5 gram, Bu. Bawa tukang emas ya kan? Kacau juga gitu. Jadi harta bagi orang yang tak punya harta. Artinya dia hanya dapat di dunia saja. Di sana nggak dapat. Mau emas merah nanti di surga. Emas merah. Di dunia ini emas kuning sama emas putih sama emas Jawa. Mas Anto, Mas Andi ya kan? Itu kan. Itulah emas Jawa. Itu berat, Bu. Mas Jawa itu. Tak terpikul Ibu. Ya. Jadi apa? Jangan ditumpuk-tumpuk di dunia itu harta itu. Tak dapat tumpukan nanti yang besar di sana. Jadi apa? Selama masih adanya. Kita kan gini. Itu tahapannya 1 hari. Ada untuk 1 hari 1 malam dah. Sisanya nyah. Ada yang berani? Yang bercakap nih tak berani. Iyalah. Bercakap tak berani. Jauh. Ya, entahlah nanti udah tua-tua. Yang makan tinggal bubur aja kan. Iya. Orang memang udah hampir nggak punya harta itu ya kan. Iya. Dah. Lalu seminggu. Lebih dari seminggu. Nyah. Sanggup? Senyum. Ya, ibu tuh udah kaut. Iya kan mukanya. Apa? Mak gawat nih kalau dibikin sama suamiku yang dicapkan ke Ustadz nih. Tubuh. Terakhir ada semalam kawan bilang sebulan, teringat saya 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari, Pak Isa 40 apa ini? 4 bulan pun masih ada ya stoknya? Udah sampai. Ya, ada ya. Tapi seminggu ada ya. Malu Pak Isa jawab ya. Takut diminta sama. Iya. Apa konangan? Nah, jadi bukan tak boleh mengumpul-ngumpul harta, tapi jangan itu tujuan. Itu hanya perantara. Ya, apa? Stok sementara. Ada. Kan gitu ya. Insya Allah ada terus gantinya. Ya tanya aja lah sama orang yang pemurah itu. Tanya. Pasti ada gantinya. Gak yakin? Coba sendiri. Iya kan? Nah. Gampang Bu ngelatihnya Bu. Karena ada banyak budak-budak tuh. Anak-anak kocik tuh. Kasih 1.000, 2.000, 3.000. Tiap hari. Di dalam hatinya paling tidak. Nenek tuh baik kali ya. Itu cakap orang yang tak ada dosanya. Iya kan?
Itu Pak, kayak gitu ngelatihnya. Ini limpul tapi setahun sekali. Ayo. Kalau tak ya ayo. Tidak keluar. Jadi tiap hari lah. Latihan kayak gitu. Insya Allah ada gantinya. Kenapa? Nabi yang bilang, anfik yumfak alaik. Kau ngasih, kau akan dikasih. Itu jaminan Rasul. Coba kuatkan. Itu tadi dipaksa-paksa lah biar nggak apa-apa. Supaya apa? Terasa jaminan Rasulullah kepada diri kita. Yakinkan. Jadi senikmat-nikmat kaji yang bisa kita amalkan. Itu dia. Dan baginya menghimpunkan oleh orang yang tiada akal baginya. Hebat pula nih. Bukan gila, tak digunakan akal itu. Nanti diaturnya apa? Safi, bodoh dia. Ya, dihimpun, ditimbun. Tapi apa? Tak diseraknya. Rusaklah. Air kalau di situ saja tak dikuras atau tak dialirkan, rusak. Malah timbul penyakit, jentik. Apa di sini bahasanya? Jentik. Tapi di sana jentik. Terakhir nggak boleh jontik. Dan dengan dia beroleh kesukaan oleh orang yang tiada yakin baginya. Ya. Jadi apa? Ya. Suka, tapi sementara. Kayak nggak yakin nanti di sana itu ada yang lebih abadi. Dan atasnya loba oleh orang yang tiada tawakal baginya. Na'udzubillah. Kenapa tamak terus? Nggak berserah diri sama Allah. Padahal Allah bisa saja sekejap mata melenyapkan apa yang kita miliki. Tengok kalau udah tsunami, berharganya lagi Fortuner kita. Ya, dulu waktu gempa Nias itu yang hebat ya, heboh. Kalau Aceh itu kan nggak terasa kita. Efeknya baru, napas Nias gempa. Ada tempat kami sana. Dia ke masjid, lari juga ke masjid, bawa bantal. Pertanyaannya, apakah itu bantal biasa yang isinya Pulau Kalimantan, benua Afrika, Amerika? Ya, tidak. Itu bantal luar biasa. Isinya bukan kapok lagi, bukan kapas lagi. Angka-angka. Sertifikat. Kan gitu ya? Nggak tawakal. Padahal Allah bisa saja melenyapkan kapanpun dan dimanapun. Masih teringatnya lagi bantal. Jadi pertanyaan, kok bawa bantal? Iya, rupanya bantal, bukan sembarang bantal, tapi bantal dan seterusnya lah ya. Bikin orang kurang akal lah ini tadi. Kenapa? Karena dia tidak tawakal. Dan menuntut akan segala keinginannya oleh orang yang tiada ma'rifah baginya. Orang yang hanya keinginannya dunia karena nggak ma'rifah dia, nggak kenal dia sama Allah. Bukan nggak yakin, nggak dalam pengenalannya. Jadi tak tembus sampai pemikirannya, hatinya ada yang disiapkan Allah nanti di sana yang sangat baik. Ya, yang mala ainun ra'at, belum pernah terlihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Ya. Wala khotara ala qalbi bashar, dan terlintas pun surga itu belum pernah. Jadi kalaupun ada di Ar-Rahman itu cerita surga dan di ayat-ayat lain, hakikatnya tak tembus kita. Nantilah di sana. Itu baru makhluknya. Terlintas di hati pun tidak bisa. Apalagi Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku nengok Tuhan, udah biasa aja, gak usah heboh. Itu apa? Semeter kurang 10. Paham? Paham Pak? Semeter kurang 10. Ada. Tak normal lah udah dia. Gak usah heboh kali.
Maka barang siapa berkehendak ia akan nikmat yang hilang dan hidup yang putus, menganiaya akan dirinya. Berarti apa? Kita aniaya, zalim sama diri kita. Nikmat yang hilang, ya, kehidupan yang putus. Ngapain? Carilah hidup yang nggak putus-putus. Kapan? Nanti di akhirat. Dan durhaka akan Tuhannya, naudzubillah. Durhakalah sembarangan dia. Nah, ingat-ingat akhirat. Dan lupa ia akan akhiratnya. Dan memperdaya akan dia oleh dunianya. Disebut malrur. Apa, Bu? Malrur. Kena tipu daya. Berapa? 4 kata Imam Ghazali. Apa? Makhluk, dunia, setan, nafsu. Itu 4 ini sangat pengaruh. 3 ini nggak apa-apa, dunia nggak apa-apa. Lalu makhluk nggak apa-apa, setan nggak apa-apa. Kalau nafsu nggak terpengaruh, nggak masalah. Nah, jadi apa? Musuh yang terbesar yang ada dalam diri kita masing-masing. Walau poning-poning sebelah, nafsu udah bilang, alah kau maklumnya Ustadz tuh. Kalau ditanya nanti kemana? Nah, sakit. Maklumnya itu Allah. Poning tak ngaji, tapi nonton TV. Kan? Sudah ngajikan saja. Tambah pening enggak insya Allah. Kenapa? Karena dia bisa tidur. Hilang peningnya. Nah, kalau sama saya ngaji, tidur nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Wajar itu. Saking capeknya. Tapi apa? Ditolong. Kata Tuan Abdul Halim, kalau kawannya ngaji, ngantuk, tidur, diguitkan. Tolong kawannya, senggol-senggolkan. Tapi Bu, bikin kesepakatan. Pak Isa, nanti kalau aku ngantuk, senggol. Saya bilang kayak gitu sama Pak Isa. Jadi kami senggol-senggolan tuh kalau ngaji di musola. Ya. Jadi apa? Udah sampai bunyi. Oh, Mak, ini perlu disenggol. Ya, tapi bikin kesepakatan. Atau nggak usah ngomong, ini kita putuskan aja. Sepakat malam ini kalau ada kawan yang ngantuk atau tertidur disenggol. Jangan marah. Setuju? 10 pun. Jangan setuju 10. Kawan tuh tunduk. Apa usuk kali. Ada kacamatanya agak hitam. Rupanya berbalut dia. Tunduk juga rupa. Pengalaman. Ya, pengalaman. Ya, ini biar nggak ngantuk kali. Apa? Kami ngaji dulu malam Ustaz Masud. Senior kami itu gini. Dia pakai kacamata. Dokter ini. Nanti kami yang muda-muda ngantuk disenggaknya. Bidin, ngantuk aja kau katanya. Digedein. Oh, kapan? Kapan ketahuannya yang senior ini, abang-abangan awak ini ngantuk? Kitabnya jatuh, baru tahu. Rupanya tidur kawan tuh. Awak ngantuk-ngantuk disenggakkan sama senior-senior tuh ya kan. Orang tuh ngantuk sampai tidur nggak ketahuan. Kacamata pasang. Iya. Jatuh kitab baru ketahuan. Itu ya. Jadi itu wajar. Ya, ngaji ada ngantuknya wajar. Tapi yang nggak wajar tuh begitu Al-Fatihah. Amin kata tetangga. Udah doa. Ada. Kok tahu Ustaz? Kenapa? Cuma tak di sini. Sana. Kalau di sini entahlah. Ini supaya tak tegang kali. Ya kenapa? Ini cerita kena kita semua ini. Ya kan? Inilah kaji main tabok-tabok ini. Memang sederhana kita punya kan. Tapi rasakanlah. Tetabok betul kita nih. Ditumbuknya. Bu, nanti kalau sampai rumah bengkak-bengkak, jangan salahkan saya Bu ya. Bengkak mata maksudnya nangis, nyesal. Kan gitu. Selama ini gila dunianya aku. Milih nikmat yang sementara, hidup yang sementara, nangis kita. Alhamdulillah. Kan gitu.
dan tinggalkan olehmu hai segala manusia akan dosa yang zahir dan dosa yang batin. Apa itu? Ayat Quran juga kan? Zahiratan wa batinah. Itu ujungnya yang hafal lagu. Yang pangkalnya tak tahu lah. Ada yang hafal? Ini ayat Quran juga ini, sepenggal-sepenggal. Bahasanya segala mereka itu mengerjakan dosa itu lagi akan dibalas akan mereka itu dengan barang yang telah ada mereka itu mengerjakan dia. Nah inilah iman. Taruhannya nanti. Bapak Ibu, ini anak-anak muda juga ada. Gini aja logikanya. Kira-kira orang kafir itu udah lah ya, jelas kafir dia. Tuhannya bukan Allah, nabinya bukan Rasulullah. Kan ada yang buat jahat kan? Ada juga buat baik kan, secara lahiriah. Ngasih sedekah ke panti asuhan. Nah, Cina-Cina itu rajin kadang. Sekarang gini, dibalas Allah secara nyata, tunai tak? Enggak kan? Dulu di Medan siapa? Bos preman. Ulu Panggabean. Itu bos preman. Langsung gak diazab Allah ketika dia hidup di dunia? Enggak. Itu orang kafir. Enggak langsung. Kita orang beriman yang yakin ada hari pembalasan. Ya sudah nanti. Jadi buktinya aja ada sudah. Yang jahat nggak dibalas kontan, walaupun dia orang kafir. Yang baik begitu juga. Begitulah kita orang beriman. Kita jahat belum dibalas kontan. Kalaupun mungkin ada kayaknya, oh itu maling ketangkap, bonyok, itu peringatan. Sekali lagi kau mati, tobat kau, tobat dia alhamdulillah. Kalau nggak tobat ditakutkan matinya di masa orang, nggak sempat tobat. Nah, jadi semua bakal akan dibalas oleh Allah apa yang telah kita kerjakan. Ini. Jadi iman itu apa? Hasil iman itu penantian. Kalau sekarang barokah dapat kita ngaji, tenang pikiran, alhamdulillah kok ya punya usaha kecil-kecilan lancar, itu barokah, bukan balasan. Nah, ini yang harus kita pahami di sini ya. Atau ada, aku rajin ngaji, asik kumat, darah tinggiku, gulaku, asam uratku, kolesterolku, nggak apa-apa, ujian. Di sebalik itu, itulah pengamalan kaji. Sabar enggak? Itunya langsung dikasih sama Allah. Tak kasih kau, tahan enggak kau? Tadi kau ngaji udah, Majmu' Musannafat. Tak kasih tunai. Tiba-tiba sakit kepala, migrain, pening sebelah. Cuman Bu? Tahun dah lagu ngaji nih. Ya, minggu depan. Jangan ngaji terus. Kan gitu ya. Nah, dites langsung Allah suruh ngamalkan kaji. Hai anak Adam, pohonkan olehmu daripadaku, minta klaim sama aku, dan berniaga olehmu dengan daku. Nah, yuk berdagang sama Allah dan jual beli olehmu dengan daku. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang akan dibeli Allah? Diri kita, harta kita. Bi anna lahumul jannah. Bahasanya mereka akan mendapatkan surga. Yuk jual beli sama Allah yuk. Tapi yang bagus lah biar laku. Yang paten lah biar ditengok sama pelanggan. Sama kita sama Allah pun begitu. Jangan sembarangan beribadah. Berapa banyak orang udah ngaji, tomak ninanya pun entah kemana kabur. Ya, ada. Nak copat-copat dia, apa? Sujudnya kakinya tak cecak. Atau apa? Gantung. Tak dilekokkan ke arah kiblat. Banyak. Rajin berjamaah, tapi rajin ngikuti imam. Panteng imam, Allah langsung ikut. Hati-hati. Biarkan imam
Allahu Akbar. Nah, sampailah tuh di tempatnya. Baru waktu tunduk. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Tegak dia. Dengan suaranya itulah kita tandai. Baru kita bangkit. Itu sholat berjamaah yang baik dan benar. Jangan imam assalamualaikum warahmatullah. Imamnya masih nengok kanan. Dia ada kiri. Ada di sana. Di sini nggak ada insyaallah. Nggak ada sedikit. Jadi apa? Hati-hati. Ya. Jadi itu, kalau kita mau jual beli sama Allah yang baik dong. Kualitasnya high quality. Ya, kualitas yang tertinggi. Maunya kayak gitu. Di sholat juga. Pokoknya lepas dosa. Takutnya malah berdosa. Kenapa? Nggak ada tenteramnya, nggak ada tenangnya sholat tuh. Mohon maaf, ada sholat perutnya 1,5 ton. Guyang aja. Ya, ada Pak. Sholat tuh mangga saya bilang. Manggatal. Di mana gatal sampai tangannya ke situ. Ada yang kayak gitu. Bahkan Bapak Ibu, ada orang sholat, dia sujudnya pakai kepala bukan pakai kening. Udah sampai ke Mekah. Mana Bapak itu kenapa? Umroh. Pulang umroh, tetengoklah saya, Masya Allah. Tak pakai koning, kayak kepala. Iya, jungkel, terjungkal ya Allah. Kejadian Pak Bu, kejadian. Ya. Jadi kalau saya pertama kali nggak saya ingatkan, mana tahu saya yang salah tengoknya, gitu ya. Besoknya dirizkikan sama Allah, dekat lagi awak sholat sama apa itu tadi. Ya Allah, Pak sini Pak. Kenapa? Coba sujud Bapak. Sujud dia. Betul kepala. Pakai kepala sujudnya. Pak, maaf ya Pak ya, saya geser. Ini Pak, ntar Pak ya. Saya geser. Ini Pak. Pakai kening. Coba. Berapa puluh tahun dia beribadah kayak gitu. Cemana jual belinya dia sama Allah. Jadi amal kita tuh jual beli, transaksi kita sama Allah. Jangan sembarangan. Termasuklah umat-umat nih. Apa? Ya, entahlah apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Ngapain lah? Kalau nggak sampai napas tuh, potong tengah. Udah satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, berhenti. Allahus samad, berhenti. Itu yang terbaik. Kalau tak sampai, apalagi apa? Imam Fatihah itu, Nabi itu gak wasol. Paslan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walau terawih. Enggak, ini terawih 2 napas, senapas. Tanya pula tuh ceramah. Ya atau belum? Pak, mau sedang apa kencang? Kencang. Pak Uteh ingin koncang. Cemana ini jual belinya, transaksinya? Ngeri. Bapak Ibu, saya masuk juga ke 11. Supaya Pak umat itu tercerahkan. Ini 20, tapi angin koncang. Lebih baik 11 adabnya, angin sepoi-sepoi. Saya kalau ngisi yang 11, hampir setengah 10 juga siapnya. Beda-beda 10 menit aja saya bikin. Kalau yang nggak tahan, dipecat aku. Dipecat saya Pak. Apa itu Ustaz Abidin? Lama kali. Padahal cuma 11. Ya. Kenapa lama? Tak baca surah Al-Baqarah. Yang nggak sampai habis lah, ya kan? Setengah juz nggak sampai pun kadang. Itu dipecat. Jadi ustadz, ya. Kalau dia nginginin, nurutin selera umat yang nggak betul, lebih baik tinggalkan itu. Selera yang tak betul. Ya. Jadi nggak usah takut lah periuk telungkup. Kan gitu ya, kena kopat kapit nih kan gitu ya. Saya bilang, sanggup gak Ustadz jual kerupuk? Saya bilang, kalau saya udah biasa dulu, jual kedelai rebus, jual nangka, jual tape keliling-keliling, nggak kaget lagi. Ya alhamdulillah, ya nggak kopat kapit saya. Kenapa? Udah didulukan sama Allah, yang kayak gitu.
Ya. Nah, jadi kalau ada ustadz bingung juga, bilang, Ustadz, copot dulu gelarnya, nyamar dulu, nggak usah jadi ustadz. Jadi kayak kata Abu Yahya, ya, kalau ada ustadz, ada mubalik, ada kiai, ada muallim, dakwah dia ngajar ke masyarakat, takut nggak makan, balik lagi, balik kemana? Balik ke pondok, ngaji lagi. Ya ngaji lagi, diperdalam. Jadi saya tak mau ustadz tuh apa profesi ustadz, nggak mau saya. Ya, mohon maaf. Biasanya kata-kata profesi itu UUD, ujung-ujungnya duit. Ya kan? Saya nggak mau. Ya, seandainya orang butuh, perlu, kenapa? Ya sudah. Ya. Jadi jangan itu tadi. UUD tadi, naudzubillah. Ya, jadi kan itu ngeri, Bapak Ibu. Siapa yang mencari ilmu li gharadin min aghradid dunya, dia tujuannya untuk mencari kekayaan, keperluan dari keperluan dunia, jangankan masuk surga, lam yajid urfal jannah, baunya pun tak dapat. Naudzubillah. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti dengar ada ustadz nyinggung amplop, jangan pakai lagi. Ya, saya bilang saya di mana-mana. Seandainya saya bilang nyinggung amplop, pecat saja saya. Atau ingatkan, sekalian pecat nggak apa-apa. Hina itu kayak gitu. Naudzubillah. Ya, jadi ya kadang kan ada orang akrab apa nanya, "Cemana boleh begini-gini?" Alah, udahlah. Nggak usah dicerita-ceritakan, saya bilang. Ada tuan rumahnya, silakan, nggak ada saya sudah. Ya. Jadi apa? Jangan main patok-patok. Naudzubillah. Ya. Jangan apa? Jangan diundang orang kayak gitu. Ya, di embargo. Tak layak itu jadi ustadz kayak gitu. Ya, takut dia sama Allah. Apa? Takut? Nggak takut dia sama Allah, takut sama manusia. Ya. Naudzubillah. Dan minta sempurna olehmu daripadaku. Mau minta sempurna sama Allah, karena Allah yang maha menyempurnakan dan maha sempurna dia. Maka laba kamu padaku, untungmu itu nanti sama aku, tak kasih, kata Allah. Barang yang tidak penuh, punah di sini, punah. Saudara, pernah, tidak pernah, itu cocoknya. Jadi kalau mau sopan, itu bikin akan satu, bikin di pinggir. Pernah, gitu. Karena hadisnya kayak gitu. Mala ainun ro'at. Itu tadi yang kita bacakan. Barang yang, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Jadi enaknya pernah. Ya, barang yang tidak pernah melihat oleh mata dan tidak pernah mendengar oleh telinga dan tidak terbicara, terlintas atas hati manusia, dan tiada habis perbendaharaanku dan tiada kurang. Nggak akan pernah habis, nggak akan pernah kurang. Itulah surga nanti. Dan akulah yang banyak pemberiku. Ya, akulah yang banyak pemberianku, yang amat murah, lagi hakim yang maha besar. Itu hukum kalau gitu. Nggak cocok hukum yang maha besar. Ya, lagi hakim, jadi cocoknya alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakim panjang, bikin angka satu lagi, dipikir hakim hanya panjang. Ya, hakim yang maha besar, lagi yang menerima taubat daripada hambanya, lagi yang amat mengasihi. Ya, jadi apa? Tetap inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu meluasi kemarahanku. Artinya apa? Semarah-marahnya Allah masih lebih luas lagi rahmat Allah. Semarah-marah Allah masih lebih luas lagi pintu ampunan Allah. Jadi itulah yang kita sempatkan. Jangan nunggu Allah marah sebenar-benarnya, awak tak bisa ada kesempatan lagi. Jangan. Nah, kedatang pengajaran yang ke-12.